Halo semuanya, selamat datang di channel kami yang akan membahas berbagai nasihat dan kata bijak yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kami berharap konten-konten kami dapat memberikan inspirasi dan juga motivasi untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik dan lebih bermakna. Terima kasih telah bergabung dengan channel kami. Selamat menonton. Di kehidupan dalam dunia ini, kita semua selalu menjalani situasi dan kondisi yang tidak pernah sama atau tidak pernah stabil. Kadang kita ada pada posisi yang bahagia atau sebaliknya kadang kita ada di posisi yang sangat menderita atau menyedihkan. Untuk menjaga ketenangan batin dan juga untuk menjaga agar kita tidak mengalami depresi, maka kita memerlukan sebuah sarana agar keseimbangan lahir dan batin kita tetap terjaga. Itulah sebabnya kita memerlukan sebuah nasihat bijak atau kata-kata bijak yang setidaknya bisa menetralisir keadaan kondisi psikis kita yang seringkali akan terganggu dengan situasi yang tidak tentu. Berikut adalah beberapa kata bijak dan nasihat bijak yang semoga bisa kita manfaatkan dan bermanfaat untuk kita gunakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tersenyum tidak hanya bisa menyenangkan orang lain, tetapi juga akan bisa berkontribusi terhadap kesehatan jiwamu. Tersenyum dan tertawa akan bermanfaat terhadap kesehatan fisik, seperti juga jantung, serta juga menjaga kekebalan. Tersenyum dan tertawa akan mempengaruhi kondisi mentalmu. Moodmu akan menjadi lebih baik dengan banyak. Membahas soal senyum tidak bisa lepas dari rasa syukur. Senyum yang ikhlas dari hati yang paling tulus adalah bentuk seseorang yang sedang bersyukur. Senyum itu terlihat sederhana dan sangat mudah, tetapi sebenarnya tidak semua orang bisa. Banyaklah tersenyum sehingga kamu akan merasa bahagia. Dan yang perlu kamu ingat, ketika kamu bisa tersenyum saat menerima kenyataan hidup dengan lapang dada, itulah hakikat kebahagiaan. Berikut adalah senyum dengan berbagai energi yang bisa kita dapatkan yang terangkum dalam kata-kata bijak sebagai berikut. Semoga bermanfaat.
setiap hari dengan senyuman dan selesaikan. Senyuman itu adalah keindahan jiwa. Kurangi rasa khawatir, perbanyaklah tersenyum, jangan menyesal, cukuplah belajar dan menjadi tumbuh. Saat kamu tersenyum pada orang lain, itu memberi mereka dorongan kebahagiaan, membantu mereka menjalani hidup yang lebih sehat dan mempengaruhi cara mereka memandangmu. Dari semua obat kehidupan batin, senyum adalah obat yang paling baik. Kedamaian berawal dari sebuah senyum. Setiap hari adalah awal yang baru. Ambil nafas dalam-dalam, tersenyum, dan mulai lagi. Hanya senyum yang tulus yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak ada yang bisa menguncang hati yang tersenyum. Seseorang yang sedang bersedih tetapi dia bisa tersenyum, berarti dia sudah memberikan senyum yang terbaik. Hidup itu seperti cermin, tersenyumlah padanya, dan hidup akan tersenyum lagi. Senyum adalah media termurah untuk membina sebuah hubungan. Wajah yang tersenyum adalah wajah yang cantik. Hati yang tersenyum adalah hati yang bahagia. Kamu adalah alasan orang untuk tersenyum. Karena senyummu, kamu membuat hidup lebih indah. Jika kamu memiliki satu senyuman dalam dirimu, berikanlah itu kepada orang yang kamu cintai. Tersenyumlah pada orang asing, dan kamu mungkin akan mengubah hidup. Jadilah alasan seseorang untuk tersenyum. Jadilah alasan seseorang untuk dicintai dan percaya pada kebaikan orang lain. Gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Jangan biarkan dunia mengubah senyum. Jika kita tidak bisa tersenyum, maka dunia tidak akan pernah damai. Orang-orang yang tersenyum hanya dengan melihatnya, mereka adalah favoritku. Bagikan senyummu pada dunia, itu adalah simbol perdamaian dan persahabatan. Tersenyumlah pada rintangan, karena itu adalah sebuah jembatan. Jika Anda ingin terlihat lebih baik, maka tersenyumlah. Tersenyumlah, karena itu akan menjadi intimidasi bagi orang yang akan menghancurkanmu. Tersenyumlah, sekalipun hatimu meneteskan darah. Senyum adalah hal yang paling cantik yang bisa kamu. Tersenyum tidak harus mengartikan kamu bahagia, tapi tersenyum adalah mengartikan kamu kuat. Senyum yang paling indah adalah senyum seseorang yang sedang melawan penderitaan. Hitunglah umurmu dari teman, dan hitunglah hidupmu dari senyum, bukan dari air mata. Ketika segala sesuatunya terasa sulit, tersenyumlah dengan iman. Jangan menunggu sampai segala sesuatunya terasa lebih baik. Senyum adalah cara yang murah untuk merubah penampilanmu. Setiap kali kamu tersenyum kepada seseorang, itu adalah tindakan cinta, hadiah untuk orang itu, hal yang indah. Saya suka melihat orang yang tersenyum dalam kesulitannya. Habiskanlah hidupmu dengan orang-orang yang membuatmu tersenyum, tertawa, dan merasa dicintai. Tersenyumlah di cermin dan lakukan itu setiap pagi, dan kamu akan melihat perubahan besar dalam hidupmu. Senyuman sederhana, itulah awal membuka hatimu dan berbelas kasih kepada orang lain. Belajar tersenyum di setiap situasi. Lihat ini sebagai kesempatan untuk membuktikan kekuatan dan kemampuanmu. Jangan pernah meremehkan memiliki seseorang dalam hidupmu yang bisa membuatmu tersenyum. Membuat satu orang tersenyum dapat mengubah dunia. Selalu ingat untuk bahagia, karena kamu tidak pernah tahu siapa yang akan jatuh cinta dengan senyumanmu. Sebuah senyuman adalah tanda kita terbuka terhadap orang lain, sekalipun orang itu tidak kita kenal. Sebuah senyuman adalah tanda kita terbuka terhadap orang lain, sekalipun orang itu tidak kita kenal.
Kita tidak perlu memiliki semuanya untuk merasa bahagia, tapi kita perlu seseorang yang bisa membantu kita tersenyum ketika kita sedang terluka. Ada ratusan bahasa di dunia ini, tapi senyum berbicara semuanya. Senyum bukan hanya simbol kebahagiaan, tetapi ia juga merupakan simbol kekuatan. Tersenyum selalu memberikan rasa lebih baik dan positif, dapat menyampaikan niat baik, hubungan baik, dan kepercayaan. Tak perlu menangis untuk seseorang yang meninggalkan kita, toh dia sudah pergi membawa senyum kegagalannya. Tersenyumlah, maka kamu akan merasa damai. Orang yang jarang tersenyum merasa bahwa hidupnya selalu kelam, karena hidup yang ceria selalu menebarkan senyum. Jangan ada kata lelah untuk tersenyum. Ketika hidup memberikan 100 alasan untuk kamu bisa menangis, maka tunjukkan pada hidup bahwa kamu mempunyai 1000 alasan untuk tetap tersenyum. Senyuman tidak membuktikan kita bahagia, tetapi senyuman adalah sebuah awal dari kebahagiaan. Adalah jarak terpendek antara dua orang. Baik atau buruk, ucapkan saja Alhamdulillah dan tersenyumlah. Masih ada banyak hal yang lain yang perlu kamu syukuri. Jangan membalas mereka yang membencimu. Tersenyumlah dan berbahagialah di depan mereka, karena tidak ada hal lain-lain yang menyakitkan selain daripada itu. Satu senyum yang tulus dan hangat bernilai 1000 kebaikan. Aku tersenyum di balik kesedihanku. Walaupun sakit, aku akan tetap tersenyum. Senyuman paling indah adalah senyuman seseorang yang sedang melawan air mata agar tidak tumpah. Tidak ada yang pernah bisa mengukur hangatnya senyuman, sekalipun statistik di seluruh dunia. Kemenangan selalu diakhiri dengan senyum dan bahagia. Tersenyumlah untuk mengobati rasa sakit hatimu. Jangan tersenyum untuk menyembunyikan rasa sakit hati. Tersenyum adalah salah satu ikhtiar untuk menghadapi cobaan. Senyum hangat adalah bahasa universal kebaikan. Tersenyum akan mengurangi ketegangan pikiran yang tercabik-cabik. Jadi selalulah tanamkan tersenyum, tersenyum, tersenyum. Tersenyum membantu masuknya emosi positif yang akan mengurangi stres dan juga mengurangi tekanan darah. Tidak ada yang kamu kenakan lebih penting daripada senyummu. Yang hidup harus tersenyum, karena kalau mati sudah tidak bisa. Kamu sebenarnya tidak perlu menyesali sesuatu yang pernah membuatmu tersenyum. Senyum itu bisa memindahkan gunung dan juga bisa menghancurkan hati. Dengan hanya tersenyum, kamu akan menemukan bahwa hidup ini masih berharga. Senyum akan memberimu wajah positif dan akan membuat rasa nyaman orang-orang di sekitarmu. Senyum adalah pembuat teman. Lebih banyaklah tersenyum, karena tersenyum akan membuat kamu dan orang lain selalu berbahagia. Satu senyuman yang tulus lebih bisa meninggalkan kesan yang mendalam daripada deretan kata yang tidak. Saya tersenyum kemarin, saya tersenyum hari ini, dan saya akan tersenyum untuk besok. Karena hidup terlalu singkat untuk menangisi suatu hal tak selalu murung. Ketika kamu mau untuk tersenyum, itulah mentari yang kamu ciptakan sendiri. Orang yang tersenyum daripada marah selalu akan menjadi lebih. Ada banyak cara bagaimana membuat tersenyum dan membuat orang lain tersenyum. Namun yang pasti, simaklah betapa pentingnya arti senyum untuk kamu. Nikmatilah hidup dengan banyak tersenyum, banyak tertawa. Jangan terlalu sibuk oleh banyak hal. Senyum itu bisa memindahkan gunung dan juga bisa menghancurkan hati. Senyum itu gratis, tapi sangat berharga. Senyum itu menunjukkan rasa ingin berbagi, bersahabat, dan rasa peduli. Ubah air matamu menjadi senyum, maka kamu akan menemukan betapa indahnya dunia ini.
ini. Senyum adalah ungkapan bahagia yang paling sederhana. Orang yang memberi dengan senyum adalah pemberi yang terbaik, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Saya tertarik dengan senyum di wajahmu dan kesedihan di matamu. Senyum itu adalah kunci yang cocok dengan gembok hati setiap orang. Dunia selalu terlihat lebih cerah dari balik senyuman. Nikmatilah hidup dengan banyak tersenyum, banyak tertawa. Jangan terlalu sibuk dengan persoalan hidup. Terkadang orang hanya memilih untuk tersenyum daripada menjelaskan kenapa dia harus bersedih. Kamu akan menemukan bahwa hidup ini masih berharga hanya senyum akan meringankan dari semua persoalanmu yang terasa sesak. Kamu tahu seseorang itu akan berarti bagimu ketika dia tidak peduli apakah keadaan baik atau buruk. Dia selalu bisa membuatmu untuk tersenyum. Selain tersenyum, kita bisa menggunakan kata bijak yaitu diam untuk perenungan kita agar bisa menggunakan lidah kita pada bibir, terutama menjaga lisan kita agar berhati-hati dalam berbicara. Orang bijak percaya bahwa diam lebih baik daripada berkata-kata omong kosong yang tidak ada. Diam merupakan tindakan tanpa suara atau tanpa kata-kata dalam menghadapi masalah. Tidak sedikit orang memilih diam karena orang bijak beranggapan bahwa diam lebih baik daripada berkata-kata yang bisa merugikan. Bagi yang sedang punya masalah, kata bijak diam bisa dijadikan renungan yang bisa dijadikan renungan. Semoga bermanfaat. Bijak diam. Kata
Kata bijak diam bisa mewakili perasaan Anda. Kata bijak diam juga bisa menjadikan perenungan agar lebih berhati-hati dalam berbicara. Banyak orang percaya bahwa diam lebih baik daripada banyak omong kosong yang tidak punya makna. Diam merupakan tindakan tak bersuara atau tak mengeluarkan sepatah kata pun. Saat menghadapi masalah dalam kehidupan, tidak sedikit orang yang memilih untuk diam. Hal ini perlu dilakukan terutama agar tidak merugikan diri sendiri ataupun merugikan orang lain. Bagi Anda yang sedang mengalami masalah, kata bijak diam bisa dijadikan sebuah renungan. Kata bijak diam juga bisa mewakili perasaan yang sedang Anda alami. Semoga penyajian ini bisa bermanfaat untuk mereka yang sedang dilanda masalah dan sedang memerlukan kata-kata penghiburan diri sekaligus memberikan motivasi agar tetap semangat dalam hidup berkehidupan. Salam bahagia. Kita semua tahu bahwa dalam hidup akan selalu mengalami perubahan, dan adanya semua perubahan itu, suka atau tidak suka, kita harus siap untuk menghadapi. Sebagai manusia normal, kita semua akan mengalami perubahan dari masa bayi menjadi masa kanak-kanak, kemudian dewasa, dan akhirnya menjadi tua. Setiap proses perubahan itu kita semua akan mengalami, dan semua itu akan memiliki cara yang berbeda untuk menyikapi agar kebahagiaan yang kita miliki tidak terganggu. Sebelum melangkah lebih jauh, perkenankanlah saya adalah seorang ibu rumah tangga yang juga adalah seorang istri, seorang ibu, seorang nenek dari beberapa orang cucu. Alhamdulillah di usia yang senja ini saya masih bisa menikmati hidup dan juga sebagai seorang wiraswasta yang selalu semangat menikmati hidup apa adanya, karena saya selalu menerapkan pola hidup yang menurut saya dapat dibagikan untuk memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Yang pasti semoga bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai pengingat agar kita semakin menyadari bahwa sebagai orang yang sudah senja usia atau orang yang sudah tua harus bisa menciptakan kebahagiaannya sendiri. Berikut cara sebagai orang tua agar kita tetap bisa merasa bahagia. Pertama, kamu memiliki hidupmu sendiri. Tidak ada yang bisa mengarahkan bagaimana menjalani hidup, karena itu adalah kehidupanmu yang harus kamu create sendiri sesuai dengan kamu ini. Lakukan yang terbaik dalam menjalani kehidupan yang terbaik dengan menikmati setiap momennya. Yang kedua, jaga diri dan kesehatanmu. Jaga dirimu. Tidak ada perawatan yang sebaik perawatan berolahraga, tidur yang cukup, makan makanan yang sehat. Semua itu akan membantumu dalam suasana hati yang baik sepanjang waktu. Dan itu akan membantu tubuh dan pikiranmu tetap dalam kondisi baik dan sehat. Yang ketiga adalah belajar dari kesalahan. Kehidupan itu sendiri adalah pelajaran. Jika dirimu membuat kesalahan, beri dirimu sendiri kesempatan untuk melihat secara mendalam, mempelajari apa yang kamu lewatkan sebelumnya. Yang keempat, tetapkan tujuan hidupmu. Jangan gak jelas kemana arah tujuan hidup kamu. Banyak pilihan yang bisa kamu dapatkan. Apakah kamu mau berkarir, berwirausaha, atau bahkan sebagai pekerja, sebagai ibu rumah tangga yang mulia. Yang pasti semua itu memberikan arti besar buatmu dan juga buat orang-orang yang ada di sekitar. Yang kelima, jangan pusing ambil urusan atau kesalahan orang lain. Fokus pada pengembangan diri dan tujuan yang akan kamu tuju atau yang akan kamu capai. Keenam, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjauhi segala larangannya yang akan menjadikan hidup semakin tenang dan tentram.
Demikian beberapa cara atau tips agar kamu tetap merasa bahagia di usia senja. Semoga bermanfaat dan memberikan warna kehidupan yang lebih bermakna. Salam bahagia. Tips dan nasihat kehidupan. Tips dan nasihat menjaga anak. Jangan sampai kita terlelap tidur sebelum kita bacakan doa untuk bayi kita. Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Baqarah, atau ayat kursi. Kita tiupkan di tangan kita, lalu kita usapkan di wajah, badan, kaki, tangan, seluruh tubuh bayi. Kemudian kita serahkan pada Allah untuk senantiasa menjaga dalam tidurnya sampai bangun. Semoga bermanfaat. Kamu harus tahu hal apa saja yang dilarang dibicarakan dalam pertemuan dalam suatu komunitas. Pertemuan silaturahmi dalam sebuah komunitas biasanya ditujukan untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan kebersamaan. Dihindari, ada beberapa topik yang sebaiknya dihindari dalam pertemuan silaturahmi tersebut. Topik-topik yang harus kamu ingat itu adalah: pertama, topik politik; yang kedua, topik agama; yang ketiga, topik kontroversi; yang keempat, topik gosip; dan yang terakhir adalah masalah topik pribadi. Mengapa kita tidak boleh membahas topik politik? Karena membahas topik ini bisa merupakan hal yang sangat sensitif, mudah memicu perdebatan dan perselisihan di antara sesama anggota komunitas. Oleh karena itu, sebaiknya dihindari pembahasan tentang ini pada pertemuan silaturahmi di komunitas. Yang kedua, topik agama. Selama pertemuan dalam sebuah komunitas, selayaknya tidak membicarakan tentang agama. Karena masalah agama juga akan mengandung hal yang sensitif dan juga sangat pribadi yang dikhawatirkan akan mengganggu kebersamaan anggota komunitas. Selanjutnya tentang topik kontroversi. Beberapa topik seperti isu-isu kontroversial, termasuk topik kontroversial tentang seks, gender, juga ras, sebaiknya memang dihindari dalam pertemuan. Karena topik yang kontroversial ini juga bisa menyebabkan perdebatan antara anggota komunitas dan menyebabkan suasana jadi tidak nyaman lagi. Kemudian topik gosip. Sebaiknya memang dihindari topik yang seperti ini, karena hal ini bisa merusak reputasi orang lain dan merusak kebersamaan dalam sebuah komunitas. Yang terakhir adalah masalah pribadi. Sebaiknya menghindari pembicaraan masalah pribadi di depan orang banyak. Hal ini karena bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kalaupun terpaksa harus dibicarakan, lebih baik membicarakan masalah pribadi secara pribadi dengan orang yang bersangkutan. Demikian beberapa topik yang mestinya dihindari dalam pertemuan sebuah silaturahmi di komunitas. Semoga bermanfaat dan menyebabkan hubungan kita dengan siapapun sampai kapanpun akan tetap baik-baik saja. Pertemanan sejati. Pertemanan sejati saling menghargai satu sama lain, saling menerima keunikan dan kekurangan serta kelebihan masing-masing, memberikan dorongan positif dan membangun ketika adanya rasa putus asa. Pertemanan
sejati melewati waktu, ujian, dan jarak. Meskipun terpisah secara geografis dan kesibukan yang berbeda, ikatan mereka tidak terpengaruh. Ketika bertemu kembali atau berkomunikasi, hubungan mereka tetap kuat dan erat seperti sebelumnya. Teman sejati juga hadir dalam kesedihan dan kesenangan. Mereka bersedia mendengarkan dan memberikan bahu untuk bersandar. Ketika ada yang menghadapi kesulitan atau kesedihan, teman sejati juga bersukacita dan merasakan bersama momen kebahagiaan dengan tulus. Bukan tentang jumlah waktu yang dihabiskan bersama, tetapi tentang kualitas interaksi. Dalam pertemanan sejati tidak ada kepentingan egois atau permusuhan. Saling memberikan dukungan tanpa syarat. Dalam dunia yang sering terasa keras dan penuh ketidakpastian, pertemanan sejati memberikan kenyamanan, kepercayaan. Teman sejati adalah sumber kekuatan dan kegembiraan, menjadikan perjalanan hidup lebih berarti dan indah. Kata bijak kehidupan. Manusia adalah makhluk yang tidak sempurna. Dalam perjalanan hidupnya seringkali terjerat dalam khilaf dan kesalahan, baik sengaja maupun yang tidak sengaja. Kesalahan adalah bagian alami dari pengalaman manusia, dan melalui kesalahan ini kita dapat belajar, tumbuh, dan berkembang lebih baik. Kita sering membuat kesalahan karena kurangnya pengetahuan dan kurangnya pengalaman, bahkan karena terjebak dalam emosi yang kuat. Ujian kehidupan juga merupakan bagian integral dari perjalanan manusia. Ujian bisa datang dalam berbagai seperti kegagalan, penderitaan, kehilangan, atau konflik. Ujian ini menguji ketahanan, keberanian, dan kesanggupan kita untuk bangkit kembali setelah jatuh. Ujian juga membantu diri kita menemukan kekuatan dari dalam diri yang mungkin belum kita sadari sebelumnya. Melalui ujian ini kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita juga lingkungan sekitarnya. Meskipun manusia tidak lepas dari salah satu ujian, bukan berarti harus terjerat dalam siklus negatif. Kita mempunyai kemampuan untuk belajar dari kesalahan dan kesalahan yang menjadi pengalaman. Ujian juga memberikan kepada kita untuk mengasah karakter, mengembangkan ketekunan, dan menemukan makna yang lebih dalam di kehidupan. Perlu diingat, kesalahan dan ujian bukan tanda kelemahan, tetapi merupakan proses belajar dan pertumbuhan. Kita harus menjaga semangat belajar dari pengalaman dan menggunakan hal tersebut sebagai pijakan mencapai kehidupan yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalannya, maka pasti akan sampai pada tujuannya. Anak yatim itu bukan hanya ditinggalkan orang tuanya, tetapi juga yatim ilmu dan akhlak. Ilmu tanpa agama adalah suatu kecacatan, agama tanpa ilmu adalah kebutaan. Kegagalan adalah cara Allah menyampaikan bersabarlah, karena aku memiliki sesuatu yang lebih baik pada waktunya. Jangan berduka, apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud yang lain. Sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Berdoalah, Allah pasti mendengarmu. Hidup adalah perjalanan dari Allah dan kembali pada Allah. Tidak ada Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Jangan pernah melewatkan sholat, karena penghuni kubur ingin dihidupkan kembali hanya untuk sholat.
sebagai beban. Karena justru Allah menjadikan salat untuk kita meringankan beban. Yang membedakan antara yang beriman dan tidak adalah meninggalkan salat. Mengenal diri sendiri. Barang siapa mengenali dirinya, niscaya akan sibuk memperbaiki diri, tidak peduli aib orang lain. Dan barang siapa mengenal Robnya, ia akan sibuk ibadah kepadanya, tidak peduli pada nafsunya. Kamu harus tahu, mereka yang meninggalkan sholat akan menerima 3 siksaan di dunia dan di alam kubur sebagai berikut. Pertama, kuburnya akan terhimpit-himpit serapat mungkin sehingga meremukkan tulang-tulang dada. Kedua, dinyalakan api dalam kuburnya dan api itu akan membelit dan membakar tubuhnya siang dan malam. Ketiga, akan muncul seekor ular yang bernama Syuja'ul Akra. Ia akan mempertanyakan salat yang ditinggalkannya dari subuh hingga duhur, dari duhur hingga asar, dan dari asar hingga maghrib, kemudian dari maghrib hingga isya. Dan si ular tersebut disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memukulnya terus-menerus. Marilah, selagi masih ada waktu, perbaiki salat kita. Kamu harus tahu manfaat salat tahajud di dunia dan di akhirat nanti. Manfaat salat tahajud di dunia ada 5, yaitu pertama, jauh daripada segala macam penyakit. Yang kedua, lahir kesan takwa pada wajahnya. Yang ketiga, dikasihi sekalian mukmin dan seluruh manusia. Yang keempat, percakapannya akan selalu mengandung hikmah atau kebijaksanaan. Yang kelima, diberikan kekuatan dan rezeki yang halal dan diberkati. Selanjutnya ada 4 manfaat salat tahajud untuk akhirat nanti. Menjadi sempurna di mata manusia adalah sesuatu yang tidak mungkin. Cukuplah menjadi orang baik. Dan jangan berusaha membuktikannya kepada siapapun. Menceritakan aib orang lain, jika benar itu hibah. Jika tidak benar, itu adalah fitnah. Berbaik hatilah bahkan kepada mereka yang berburuk sangka. Lembutkanlah bicaramu bahkan pada mereka yang berbuat kasar. Santunkanlah perilakumu bahkan pada mereka yang tidak pernah sopan. Belajar merasa cukup karena terlalu banyak keinginan membuat hidup tidak tenang. Jangan menjelaskan dirimu pada siapapun karena yang menyukaimu tidak perlu itu, yang membencimu tidak percaya itu. Semua kejadian perjalanan hidup kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi tidak perlu risau dengan perjalanan hidupmu. Kita hanya berencana, tapi Allah sebaik-baiknya perencana. Allah memiliki alasan mengapa suatu dihapus dari hidupmu. Jangan melihat ke belakang untuk sesuatu yang telah benar-benar Allah jauhkan. Kelembutan dan kebaikan bukanlah tanda kelemahan dan putus asa, tetapi adalah penjelmaan dari sebuah kekuatan. Jangan memprioritaskan
jangan cari manusia. Karena manusia hanya akan memberi harapan, sedangkan Allah akan mengabulkan harapan. Amin ya Rabbal Alamin. Setiap pagi mari kita baca surat Al-Fatihah, kita hadiahkan pada kedua orang tua yang masih ada atau yang sudah meninggal. Insya Allah terbentang rezeki untuk kita. Amin. Kamu harus tahu, ujung daripada kehidupan adalah kematian. Kematian adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita elakkan dan bisa datang kapanpun waktunya tanpa kita ketahui. Barang siapa yang mengingat kematian, maka akan dimuliakan dengan 3 hal, yaitu pertama, segera bertaubat. Yang kedua, hati yang qanaah. Yang ketiga, giat beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka akan dihukum dengan 3 hal. Pertama, menunda taubat. Yang kedua, tidak pernah merasa cukup. Dan yang ketiga, malas beribadah. Kamu harus tahu artinya fitnah dan ghibah. Fitnah adalah memberikan stigma negatif kepada orang banyak berdasarkan informasi palsu yang dapat mempengaruhi reputasi seseorang. Ghibah adalah membicarakan kejelekan seseorang yang ia tidak suka berdasarkan fakta agar didengar orang lain. Jagalah lisanmu, orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaknya berkata yang baik atau lebih baik diam. Kamu juga harus tahu, ada hukum alam. Jika kamu melakukan suatu tindakan, maka kamu akan menanggung semua tindakan yang kamu lakukan itu. Segala hal yang membuatmu marah memberi pelajaran arti kata maaf. Segala hal yang mengabaikanmu mengajarkan mandiri tidak bergantung pada siapapun. Segala hal yang tidak bisa kamu kontrol memberi pelajaran melepaskan merelakan. Segala hal yang membuatmu menangis mengajarkan betapa berharga hati manusia. Segala hal yang mempunyai kekuatan untuk membuatmu jatuh memberi pelajaran melawan kekuatan. Segala hal yang mengganggumu mengajarkan kepadamu tentang arti sabar. Segala hal yang membuatmu merasa gagal memberi pelajaran untuk belajar dari kesalahan. Segala hal yang membuatmu kehilangan orang yang dicintai mengajarkan pentingnya memprioritaskan. Jangan pernah takut sendirian. Jangan buang waktu pada hal yang tak berguna. Jangan menyerah karena kegagalan. Jangan biarkan orang lain mengontrol emosimu. Ciptakan bahagia. Ketika kamu meminta dijadikan manusia yang kuat, Allah memberimu sedih dan air mata. Saat kamu meminta sabar, Allah memberi rasa sakit, dan ketika kamu minta keikhlasan, kamu akan mengalami kehilangan. Allah selalu punya cara untuk membentuk kita menjadi seorang manusia yang luar biasa. Dulu aku mengira cinta manusia akan setia saat diberi hati. Nyatanya hanya cinta Allah yang tak pernah mengkhianati. Sabarnya manusia di dunia bisa bermanfaat, tetapi sabarnya penduduk ahli neraka
hanya sia-sia belaka. Allah berfirman, masuklah kalian ke dalamnya, dan rasakanlah panas apinya. Baik kalian bersabar atau tidak, sama saja bagi kalian. Kalian diberikan balasan terhadap apa yang selama ini telah kalian kerjakan. Kamu harus tahu bahayanya meninggalkan sholat. Jika kamu meninggalkan salat subuh, maka Allah akan menenggelamkan kamu ke neraka jahanam selama 60 tahun. Jika kamu meninggalkan salat zuhur, sama dosanya dengan orang yang membunuh 1000 orang muslim. Dan jika kamu meninggalkan salat asar, maka dosanya seperti orang menghancurkan Ka'bah. Meninggalkan sholat maghrib sama dosanya seperti berzinah dengan orang tua sendiri. Adapun ketika meninggalkan sholat isya, maka segala yang digunakan dan dikerjakan adalah berdosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 amalan penting di bulan Ramadan. Pertama adalah taubatan nasuha. Kedua, memperbaiki sholat. Ketiga, membaca Al-Quran. Keempat, ikhlas lillahi ta'ala. Kelima, memperbanyak amalan saleh. Keenam, memperbanyak sedekah. Dan ketujuh, menjaga lisan, pandangan, dan pendengaran. Wanita itu kekuatannya ada di kesabaran. Kalau kesabaran dia tahan, dia akan menangis. Kalau kesabarannya habis, dia akan marah. Tapi kalau kesabarannya tidak pernah dihargai, dia akan pergi. Dan jangan pernah harap dia akan kembali. Kamu harus tahu ada 3 hal yang akan membuat hatimu selalu dalam pertama adalah sholat. Karena dengan sholat hatimu akan menjadi selalu adalah istighfar. Karena dengan istighfar kamu akan terhindar dari kekecewaan. Yang ketiga adalah dengan berdoa. Karena dengan berdoa kebahagiaan kamu juga harus tahu bagaimana agar Allah selalu mencintai. Yang pasti kecintaan Allah kepada hambanya tidak akan pernah terwujud sepanjang hamba itu tidak benar-benar merealisasikan wujud ibadahnya, yaitu dengan mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, dan memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jika semudah itu Allah menciptakan surga dan neraka, langit dan bumi, matahari dan bintang, manusia dan tumbuh-tumbuhan, maka kita harus siap bagi Allah untuk menolong hambanya apapun masalahnya dan sebesar apapun masalahnya. Quran Surat Yasin ayat 82. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, maka dia hanya berkata, terjadilah, maka terjadilah sesuatu. Sesedih apapun masalahmu, sesusah apapun perasaanmu, kamu harus tetap yakin bahwa pertolongan Allah akan ada pada saat yang tepat dan tidak disangka-sangka. Tetaplah istiqomah dalam ibadahmu. Kamu harus tahu, siapapun yang menyakiti kamu, ingat ada 3 hal ini. Pertama, saat kamu tersakiti, dosamu terhapuskan. Kedua, saat kamu dizolimi, doamu akan dikabulkan. Ketiga,
Saat kamu memaafkan, surgamu dipersiapkan. Yang pasti, ketahuilah hukum dunia tidak pernah adil. Makanya Allah menghadirkan akhirat sebagai penghakiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang telah diperbuat orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai pada waktu itu mata mereka terbelalak. Tidak semua orang yang membencimu adalah musuhmu. Bisa jadi orang yang dekat dan baik padamu, maka bijaksanalah, jangan terlalu percaya pada siapapun. Ada beberapa nasihat orang tua yang bisa kamu lakukan agar hidupmu menjadi tenang dan tentram. Nasihat yang pertama, jangan biarkan orang lain terlalu banyak tahu tentang kehidupan. Karena orang lain tidak akan pernah mengganggu kehidupanmu jika tidak tahu banyak tentang dirimu. Ingatlah, privasimu adalah kekuatan diri. Nasihat yang kedua, jangan terlalu mengemis kepada orang lain jika mereka tidak memberikan energi yang sama seperti yang kamu berikan. Jika ada yang seperti itu, maka tinggalkanlah. Nasihat yang ketiga, jangan membiasakan bicara rahasia kepada orang lain, apalagi orang yang banyak bicara. Ingatlah nasihat ini, semakin sedikit kamu peduli kepada urusan orang lain, maka akan semakin bahagia hidup. Menunggu waktu yang tepat adalah sebuah mitos. Jika selalu menunggu waktu yang tepat, maka kamu akan menghabiskan waktu seumur hidup dan tidak ada perubahan yang akan terjadi. Semua kegagalan adalah pelajaran berharga yang harus mencerahkan pola pikirmu. Waktu yang paling tepat untuk mulai adalah hari ini. Start and do it now. Tahukah kamu dalam ajaran agama Islam, orang-orang yang berakal sehat harus membagi waktunya menjadi 3 bagian selama akalnya normal. 3 bagian itu adalah, pertama, beribadah kepada Tuhannya. Yang kedua, menghisap dirinya. Dalam hal ini, berapa banyak kebaikan atau keburukan yang telah ia lakukan. Dan yang ketiga adalah mencari penghasilan yang halal. Seseorang yang berakal juga harus menjaga waktunya, memperbaiki keadaan dirinya, serta menjaga lidahnya dari pembicaraan yang sia-sia. Orang yang berakal juga tidak akan bepergian kecuali 3 tujuan, yaitu pertama, mencari bekal akhirat, kedua, mencari nafkah sekadarnya, ketiga, beristirahat. Didoakan 70.000 malaikat. Jika seseorang muslim menjenguk saudaranya yang sedang sakit, malaikat mendoakan mendapatkan rahmat seharian dari pagi hingga sore atau dari sore hingga pagi lagi. Seseorang penjenguk tersebut seperti berjalan di atas surga dan menutup buah-buahan, dan ketika duduk mendapatkan rahmat yang begitu deras.
akhir hembusan nafas kita husnul khatimah. Kesalahan tidak akan terulang jika kita mau belajar dari kesalahan itu. La ilaha illallah anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau Maha Suci. Engkau sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menzalimi diri sendiri. 3 hal kemuliaan manusia. Imam Syafi'i: menyembunyikan kemiskinan, menyembunyikan marah, menyembunyikan kesengsaraan. Tidak semua yang dibakar akan hangus jadi debu. Batu merah dihanguskan buat jadi kopi. Begitu juga dengan kehidupan, tidak semua yang menimpa jadi mahal. Terkadang Allah mengujimu untuk menjadi kuat. Sikapi dunia dengan santai. Jangan habiskan energi hanya untuk mempertahankan yang tidak pasti. Biarkan dunia sebatas di tangan untuk dinikmati hanya dengan mereka yang bisa menghargai, yang menyebabkan kenyamanan dan kebahagiaan batin tak terabaikan. Takdir bisa merubah yang tidak cinta menjadi cinta. Tapi cinta tidak bisa mengubah yang bukan takdir menjadi takdir. Itulah kenapa perlu berdoa agar ketika jatuh cinta pada yang bukan takdir, ikhlas akan selalu hadir di akhir. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.